jumpa lagi dan saya terhubung dengan beberapa sahabat kita luar biasa. Yang pertama Mbak Heni dan sahabat-sahabat lainnya, nanti kita kenalan satu persatu. Yang jelas Mbak Heni ini ketika kita ngobrol, saya ngobrol dengan Kak Sam waktu itu, beberapa waktu lalu, beliau adalah seorang yang banyak kegiatan ya. Antara lain waktu itu mentor kuliner, juga pemandu acara atau MC, kemudian juga seorang yang saat ini memprakarsai sebuah komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini Mbak Heni sendiri memberikan ilmu, sharing, berbagi bahasa Kantonis, dan beberapa sahabat lainnya itu berbagi ilmu sesuai dengan skill masing-masing. Selain itu Mbak Heni juga adalah paskibra karena Agustus sudah dekat. Saya coba sapa Mbak Heni. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Heni. Selamat malam. Halo, waalaikumsalam. Hongkong menyapa. Halo Kak Novi. Iya Kak. Homa. Ho ho. Oh ho oke. Iya. Apa kabar Mbak Heni? Baik. Gimana nih? Ya, kita sebelum ngobrol banyak Mbak Heni, saya coba ke beberapa sahabat yang sudah hadir juga di grup WA kita ya, yang terhubung dengan saya. Itu Mbak, satu persatu mungkin sahabatnya Mbak Heni, mungkin silakan perkenalkan Mbak. Ada Mbak siapa ya? Mbak Tina. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tina. Selamat malam, kenapa selamat sore terus? Mbak Tina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Ya, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang satunya lagi dengan sahabat Mbak Heni Hardia juga adalah Mbak siapa ya? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya di Suraya. Sehat selalu buat yang mendengarkan. Ya, itu pendengar ya, beberapa sahabat pekerja migran Indonesia yang luar biasa bergabung dengan kita dalam satu episode. Saya mulai mungkin ngobrolan kita ini dengan Mbak Heni Hardia dulu, di mana tadi saya senggol tuh, saya spill dikit tentang kegiatan-kegiatan Mbak Heni. Itu saya mulai mungkin dari asalnya dari mana Mbak Heni di Indonesia? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, karena saya dan teman-teman udah diajak ngobrol bareng di sini. Iya kan, terima kasih sebelumnya. Saya orang Blitar Kak. Oh oke. Jawa Timur. Anak Bung Karno. Iya banyak. Ayo, Blitar mana suaranya? Iya. Banyak Mbak Heni dari Blitar. Mbak Heni. Ya. Ketika kecil bertumbuh ya. Itu dekat dengan ayah atau dengan ibu, Mbak? Saya lebih dekat dengan nenek. Oh. Karena dari kecil emang ayah dan ibu tuh kan zaman dahulu emang ekonomi kan kurang. Jadi ya mau tidak mau harus ikut nenek dari kecil. Oh. Jadi kalau saya bisa ngomong kenapa saya bisa masak, bisa ini, bisa itu, emang nggak ada pilihan. Dari kecil emang saya harus survive. Yeah. Udah belajar masak dari kecil. Dari nenek, mentornya? Iya, dari nenek. Kelas 3 itu saya udah bisa goreng ikan, udah bisa masak. Ya karena saya ikut nenek, jadi mau tidak mau saya harus terjun ke dapur. Kelas 3 SD? Iya, saya masih ingat. Beda sama anak zaman sekarang loh. Kelas 3 SD main TikTok. Anak zaman sekarang beda. Kalau dari zaman dulu kan kita tahu nih mana lengkuas, mana kunyit, mana apa. Sekarang kan semua sudah zaman maju, jadi serbuk kunyit semua. Nggak bisa bedain aku kira anak mereka. Setuju nggak? Iya.
Iya, ketumbar aja modelnya kayak apa mungkin ya nggak, bukannya kita underestimate, tapi emang dengan adanya zaman yang lebih memudahkan ini emang ada dua pisau ya, ya bisa memudahkan atau bisa ya seperti itu dikatakan. Nah, saya menangkapnya begini, Mbak Heni belajar masak dari nenek, berarti kesan hingga dewasa yang tertinggal di diri Mbak Heni itu adalah ya kesan-kesan dari nenek ya, dalam terutama dalam skill ya masak seperti itu ya. Ya, nenek dan kakek karena orang gimana ya, jadi kayak militer. Oke. Ya emang dari kakek dan nenek. Disiplin. Disiplin, betul. Mbak Heni, seberapa Iya. penting disiplin bagi seseorang, Mbak? Menurut saya sangat penting sekali Kak Sam. Kok Kak Sam, Kak Novi? Saya heran kenapa setiap yang saya ajak ngobrol pasti manggil saya Kak Sam. Ini saya mau nyindir Kak Sam ya, terus terang. Karena apa? Kak Sam tolong dengerin acara ini ya. Kenapa susah saya hubungi gitu loh. Jadi penggemar Anda ini kangen. Makanya ingetnya sama Kak Sam. Iya nih Kak Sam kemana nih? Nggak seru ini, nggak ada Kak Sam. Iya. Itu Oke lanjut. Ini iya. kode ini. Kita sindir terus aja dia. Biar Kita mention aja. Biar nggak kalau bisa tidur, bisa dikit-dikit tuh lah makan. kenapa saya kembali ke masa kecil ya. Kehidupan kita di masa dewasa itu banyak pengaruh dari pola asuh orang tua, selain genetik Setuju. DNA ya. Kemudian kita berkembang sebagai individu yang punya hasrat, punya cita-cita, punya mimpi untuk berkembang ke depan. Tapi muncul lagi ntar kalau udah dewasa tuh genetik orang tua, pola asuh nenek, kakek seperti Mbak Heni Hardi ya sampaikan di Blitar. Oke. Keren Mbak Heni. Saya lompat ke Hong Kong langsung Mbak Heni ya. Sudah berapa tahun Mbak Heni di Hong Kong? 10. Yang benar saya pikir 15 tahun, 17 tahun. Yang benar. Ya nggak usah dihitung, anggap aja nih yang bulat 10 gitu loh. Enggak, kalau 18 tahun Dulu juga. pernah, dulu pernah di Hong Kong tapi sebentar terus pulang. After itu terus berangkat lagi nih di satu majikan kurang lebih 10 tahun. Mau 10 tahun. Oh, oke. Mbak Heni, kita Ya. mungkin pindah ke sahabat kita berikutnya, Siap. Mbak Tina, sebelum ke Mbak yang satunya lagi. Mbak Tina, Ya, siapa? pertanyaan saya template Mbak sama aja. Dari daerah mana Mbak Tina di Indonesia? Blitar juga? Dari Semarang, Kak. Oh, banyak Semarang. teman-teman saya juga dari Semarang yang pernah kita ajak ngobrol. Iya, Mbak Tina. Semarang, kota Semarang, Mbak Tina. Enggak, Semarangnya Salatiga. Cuman nek bilang Salatiga kebanyakan nggak ngerti gitu, Kak. Saya Jadi saya ngerti. bilangnya Semarang. Salatiga itu udaranya dingin kalau malam. Di sana terkenalnya sate sapi. Kotanya kecil, Iya. kota pelajar. Iya. Itu tempat favorit saya, salah satu spot yang keren di Jawa Tengah. Mbak Tina seperti, ya kan? Seperti pertanyaan saya sama Mbak Heni itu sama kurang lebih. Ketika tumbuh dari kecil, Mbak Tina itu dekatnya kepada orang tua, ya, atau ke nenek atau kemana? Silakan cerita, Mbak. Dekatnya sama ibu. Ayah? Dekatnya sama ayah karena lebih banyak. Ayah sebenarnya sudah meninggal pas saya usia 40 hari. Dengarnya sih begitu, Kak. Jadi selebihnya sama ibu jadinya. Oh, ya.
Mbak Tina ketika dekat dengan ibu itu kan prototipenya, artinya sebuah contoh idol, apa itu namanya. Yang saya maksud adalah contoh apa yang tertinggal dari pendidikan guru misalnya. Ketika saya masih kecil, saya ingat betul ada guru yang galak gitu ya. Tapi nggak memberikan apa-apa gitu loh ke saya. Cuma kegalakannya aja gitu. Nah, kalau dari lingkungan keluarga mungkin Mbak Tina, atau dari lingkungan pendidikan sekolah, apa yang tertinggal di benak Mbak Tina sampai dewasa saat ini? Oh, dulu itu mungkin yang paling ngena ini ya Kak. Ibu itu sosok yang untuk pendidikan agama itu cukup intens ke saya. Jadi waktu itu teman-teman sebaya itu yang ngaji bareng sampai akhirnya itu pada rontok semua, tinggal saya sendiri. Karena sama ibu itu saya nggak boleh absen, harus masuk terus begitu. Terus akhirnya setelah dewasa ya saya sendiri jadi cenderungnya itu ke situ begitu. Iya. Pendengar, saya salah satu yang saya kagumi dari komunitas Sahabat Pintar PMI ya, Mbak Heni ya namanya. Sahabat Pintar PMI adalah sebuah kombinasi antara keilmuan dunia, ya bukan dunia juga sih, komunikasi dan komputer itu sains yang dibutuhkan ya. Kemudian dikombinasi dengan spiritual religius, itu jarang tuh ketemu. Biasanya yang sains komputer, ya majelis taklim nggak mau tahu tuh. Iya, ini yang saya kagumi. Saya kembali ke Mbak Tina nih mungkin. Oh, jadi ibu itu disiplin keras untuk memberikan apa kira-kira Mbak Tina yang harus masuk pulang traweh misalnya, harus hafal Al-Quran atau apa Mbak Tina yang spesifik yang diajarkan ibu? Oh, kalau dulu itu wajib masuk ngaji setiap hari. Jadi setiap sore itu di desa itu kan ada ustadzahnya, guru ngaji begitu Kak. Jadi kita masuk jam 4 sampai jam 5 itu wajib setiap hari. Nah, anak-anak yang lain itu kadang mereka nggak berangkat, ya udah kayak begitu aja. Tapi saya itu nggak boleh, wajib setiap hari berangkat begitu. Akhirnya pas sudah di Hong Kong pun juga kecenderungannya itu juga seperti itu, ikut ngaji di masjid. Terus akhirnya sampai kelar. Terus begitu udah kelar ditawarin buat gabung ini komunitas Sahabat Pintar ini, Kak mau nggak biar ilmunya bermanfaat begitu kan? Akhirnya ikutlah ke sini. Tadi Mbak Tina bilang akhirnya di Hong Kong ikut dengan komunitas atau kegiatan pengajian di sana ya Mbak Tina. Oh kalau di Hong Kong itu di masjid TSC itu ada madrasah seperti itu. Jadi ustadzahnya itu beliau dari Pakistan. Di situ ada yang hafalan, ada yang baru belajar Iqra, juga ada yang belajar tafsir. Tinggal muridnya ini cocoknya di mana begitu. Baik, sebelum saya masuk ke beberapa waktu, bagaimana membagi waktu ini kan kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu aja liburnya 1 hari aja. Saya ke Mbak Azi Suraya ya. Selamat malam Mbak Ayah. Manggilnya apa nih? Mbak Zizu aja. Raya. Oh Raya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Raya aja Kak, biar Indonesia aja. Siap. Kak, boleh saya memotong dikit nggak Kak? Masuk ya. Saya mau memperkenalkan beliau ini, teman-teman saya ini luar biasa. Kita semua bukan berasal ya dari background yang sama, yaitu Purna Paskibra KJRI Hong Kong. Oh, Purna Paskibra. Betul.
Nanti termasuk Kak Tina dan Kak Raya. nanti kita ke sana ya. Ini ya, ingetin ya. Siap. Mm-mm. Mbak Raya, seperti dua pertanyaan berikut. Dari mana di Indonesia, Mbak Raya? Daerah mana? Saya berasal dari Subang, Jawa Barat. Halo, warga Subang. Ada di sini ngomong Subang. Jawa Barat yang punya Pantura. Subang deket Indramayu. Betul, perbatasan Indramayu. Iya. Mungkin kalau teman-teman tahu itu jembatan yang suka minta uang receh itu di pinggir jalan. Yang suka viral kalau Lebaran itu kampung saya. Hmm. Gak usah. Berarti Mangga ya? Indramayu ini Mangga, Mbak Mangga Heni. nanas. Hah? Mangga. Iya. Saya kalau Subang itu Jawa Barat ya. Tapi bahasa Sundanya agak kasar ya. Betul nggak, Mbak Raya? Betul. Di- Betul. Dibanding Bandung misalnya. Betul. Sundanya Jawa Barat Subang itu kasar. Mbak Raya, seperti tadi Mbak Tina dan Mbak Heni sudah bercerita ketika kecil Mbak Heni dengan neneknya. Banyak pengaruh masak, tahu betul yang lengkuas kayak apa. Itu kan terbawa sampai dewasa ya ketika kita tumbuh. Atau mungkin nanti kita didik anak kita juga seperti itu. Kemudian Mbak Tina ketat dengan spiritual, religius, pengajian, itu keren banget gitu. Iman ya. Nah, Mbak Raya ini kan di komunitas ya, komunitas belajarnya Mbak Heni, Ardia dan teman-teman. Dengan siapa waktu itu dekatnya, Mbak Raya? Saya waktu kecil itu deketnya sama bapak, sama ayah. Karena background ayah mungkin berpendidikan ya Pak. Sedangkan ibu sendiri, ibu tidak pernah mengenal belajar, tidak pernah mengenal sekolah. Jadi mungkin kalau bukan karena dorongan dari bapak, saya tidak bisa ada di sini sekarang dan tidak bisa berbagi ilmu dengan teman-teman sekarang. Oh. Apa yang disuruh sama ayah atau apa yang diberikan perintah atau inspirasi atau ngobrol dengan ayah? Kan zaman orang tua kita kan searah ya ke anak itu. Ini kamu bikin ini gitu loh. Nggak ada dialog, nggak ada diskusi. Tidak terbiasa seperti itu mungkin kalau di negara lain itu. Apa yang terasa dekat, Mbak Raya? Ini menarik nih. Dalam arti Ya. ilmu maksudnya Ya, apa? Ya, jadi waktu sekolah SMP itu, kalau untuk ibu saya sendiri berpikir perempuan tidak usah lanjut sekolah, cukup sampai SMP aja, yang penting bisa baca tulis. Nah, terus disuruh berangkat ke luar negeri. Waktu itu tujuannya kalau nggak Arab Saudi yang mana gitu. Itu optionnya ibu saya. Sedangkan bapak saya sendiri tidak, perempuan juga harus bisa pinter, cerdas gitu. Jadi kebetulan bapak saya yang merekomendasikan saya untuk sekolah lebih tinggi lagi gitu. Dan saat itu memang ekonomi kita itu kan tidak baik-baik saja ya Kak. Jadi saat itu bapak kerja keras kesana kemari sampai bikin surat keterangan tidak mampu biar bisa sekolah di negeri yang di saat itu termasuk favorit di Subang, Jawa Barat. SMP negeri. SMK Negeri Pusaka Jaya. Oh, jadi dorongan dari ayah ini memotivasi Mbak Raya untuk ibu bilang udah kerja aja gitu ya Mbak Raya ya. Sementara ayah bilang nggak bisa begitu. Memang kalau saya coba geser sedikit, budaya di daerah Subang, Indramayu itu simple, nikah cepetan gitu, umur 15, umur 16. Betul nggak Mbak Raya tuh ya? Kalau salah, iya dikoreksi Mbak. Betul, makanya saat ini umur udah 33 tahun udah dibilang ayo cepat nikah. Mbak Raya belum pernah punya suami atau sedang punya suami? Sudah pernah tapi gagal. Oh, oke. Baik, Mbak Heni masih bersama Mbak?
Sama masih di sini. Jadi saya udah buka dengan beberapa Mbak Raya, Mbak Tina, bergabung dalam komunitas. Kita masuk ke ngobrol tentang komunitas belajar sahabat pintar pekerja migran Indonesia. Menurut Mbak Heni, Mbak Raya, Mbak Tina itu bukan menurut ya, mereka itu di skillnya di belajar, saya mengerti dari skillnya Mbak Heni melalui proposal dan lain sebagainya. Kalau siapa yang mengajar komputer, siapa yang mengajar pengajian, Mbak Heni? Oke, sebelum menjawab, bagaimana kalau saya meminta Kak Raya untuk menjelaskan cikal bakal mengapa berdirinya Sahabat Pintar PMI aja, gimana Kak? Siap. Kenapa kok tiba-tiba kita mendirikan komunitas, mengapa bisa ada hari ini, kan pasti ada awalnya. Dan kapan gitu Setuju ya? nggak? Jadi ceritanya ini agak unik ya. Oke, kita minta Kak Raya untuk jelasin aja. Kak Raya, jelasin kenapa kok tiba-tiba kita ada komunitas nih. Kenapa? Iya. Kenapa kok tiba-tiba kita bisa berkumpul nih, kita bertiga, yang satu kantonis, yang satu komputer, dan yang satu ngaji. Ini kenapa nih Kak Raya, ayo. Menarik ya. Iya. Sebenarnya asal usulnya Sahabat Pintar PMI ini sebenarnya dari kegabutan saya dan Heni Hardia, Kak Heni Hardia. Saat Gabut Kak, gabut. kita belajar waktu itu cuma saya dan Kak Heni Hardia, itu belajarnya juga hanya di McDonald ya. Mak, ini sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ntar Iya. biar dia nanti sponsorin. Karena saya kan mikir gini, masa punya teman pintar nggak kita manfaatin, betul nggak sih? Iya. Betul nggak sih? Iya. Kalau punya teman yang pintar, kita manfaatin aja, dan kita gabut terus. Lanjut, Kak Raya. Ya, jadi ceritanya kita hanya iseng-iseng dari kegabutan, kita belajar sama Kak Heni di McDonald. Terus kita biasanya foto-foto begitu. Terus habis itu saya upload di TikTok, ternyata viral dan ternyata banyak yang berminat. Kak, aku pengen diajarin begitu. Jadi dari situ kita berpikir, aduh, ini gimana caranya kita ngajarin? Kalau misalnya ngajarin cuma di McDonald mungkin bisa diusir kali ya Kak, kalau kebanyakan gitu ya. Jadi kebetulan saya sendiri anak dari agensi sukses employment, dan di sini alhamdulillah ada ruangan yang kosong, yang besar, yang mau memfasilitasi kita. Jadi saat itu saya ditelepon sama, kalau kamu mau belajar, is okay, datang saja ke sini, nggak apa-apa, pakai ruangannya, silakan dipakai untuk belajar. Tidak harus dari anak-anak agensi sukses, tapi juga dari luar agensi juga sudah tidak apa-apa untuk belajar di sini. Jadi akhirnya saya merekrut teman-teman seperti Kak Heni, seperti Kak Tina untuk kita mengadakan yang namanya komunitas Sahabat Pintar PMI. Awalnya dari kegabutan sih. Itu Dan kapan? dari hati itu baru 1 bulan yang lalu Kakak. Oh, masih. Kita tuh baru banget. Kita tuh baru banget, dan kita tidak menyangka satu komputer, satu bahasa kantonis, dan satu mengaji ini, setelah kita bikin konten, kita berbagi, karena itu tadi dari niat yang baik, disambut yang baik, dan mendapatkan hasil yang baik. Saat kita memiliki niat yang baik, kita mendapatkan tempat yang baik, betul? Dan kita juga mendapat respon yang baik. Itu sih. Betul, iya. Jadi kita dikasih kemudahan dari orang-orang yang niatnya sama gitu. Seperti kayak Kak Heni juga punya niat, oke lah, ayo kita belajar, kasih yang terbaik buat teman-teman, kita bantu. Terus dari Kak Tina sendiri juga, ayo oke, selain kita memikirkan dunia, kita juga harus berpikir tentang akhirat. Oke, jadi kayak saya pribadi juga biar bisa membantu teman-teman ketika pulang dari Hong Kong bisa membuat usaha sendiri dan menghitung keuangan yang lebih stabil begitu. Jadi kita bertiga menurut saya sudah sangat klop sekali untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Amin, iya. Mbak Raya, Mbak Heni, dan Mbak Tina,
seberapa mungkin Mbak Raya ya, seberapa pentingnya chemistry di sebuah organisasi yang pengurusnya seperti itu, antara kalau bidangnya begini Mbak Eni, ketika tetangga saya perempuan sama perempuan ngobrol itu gosipnya lama, dari jam 2 sampai maghrib, dari jam 2 siang. Cuma ada apa namanya, ada mereka ngopi terus pakai bakwan lah, gorengan, itu panjang gitu ya. Tapi kalau ini kan berbeda, mereka gosip ya. Yang saya maksud di sini komunitas ini kan, apakah ada ego sektoral atau bagaimana supaya berjalan tidak hanya 1 bulan, bisa sampai 2045 ya, itu harapan nongkrong bareng. Mungkin sedang disusun resepnya, sedang dilakukan evaluasi setiap dilakukan kegiatan. Itu dari saya pikir ya penting. Atau menurut Mbak Ya nggak Eni, mudah sistem. bagaimana Mbak Eni atau Mbak Raya? Oke, nanti saya juga meminta untuk teman-teman untuk menyampaikan, tapi ini dari saya pribadi. Memang diakui atau tidak, saya emang di dalam dunia komunitas kan sudah pernah sebelumnya, jadi kayak udah punya pengalaman nih berkomunitas yang sehat itu yang seperti apa satu. Dan lagi saya juga bersyukurnya kenapa? Di dalam komunitas kita itu kita emang punya visi misi yang sama, dan saya bersyukurnya lagi teman-teman saya ini semua orang-orang hebat loh Kak Novi. Serius, orang-orang pintar, ada Kak Tina, ada Kak Raya, dan di belakang kita juga masih ada Kak Siti, ada siapa. Itu orang-orang yang benar-benar pintar. Jadi kayak kita tuh kayak bahu membahu gitu loh. Dan kita terus evaluasi, kan kita butuh kayak mendata mereka, mengaksen mereka, bahkan untuk setiap kelasnya itu nanti untuk ada member yang baru kita pun juga harus ada link pendaftaran. Jadi kita nggak asal masukkan orang. Jadi benar-benar kita ada nama, ada alamat. Jadi kita harus bertanggung jawab gitu. Iya, kalau tidak cerdas ya, itu nggak mungkin membangun sistem dalam 1 bulan. Jadi saya melihatnya dari sisi situ juga gitu ya Mbak Eni. Mungkin Mbak Raya punya komen atau menyambut tambahan Mbak, tentang ego, bagaimana supaya membangun, atau sistem aja sudah cukup, karena ini orang-orang yang punya kebiasaan masing-masing, walaupun nggak ada konflik ya, interest dalam arti yang satu beda kanton, bahasa, komunikasi, yang satu apa gitu ya. Monggo Mbak Tina, Mbak Raya. Ya, kalau dari saya sendiri, saya pribadi, sebenarnya kita nggak tutup mata ya Kak, yang namanya kita 3 kepala atau 4 kepala dijadikan satu itu tidak mudah gitu ya Kak ya. Jadi perbedaan itu pasti ada, perbedaan pendapat atau ada pandangan yang berbeda itu pasti ada. Tapi alhamdulillahnya kita di sini semua itu bicaranya tentang hati ke hati. Jadi ketika bertemu dengan perbedaan atau isi kepala yang berbeda, itu kita bisa bicara, kuncinya itu komunikasi dengan sehat dan dengan tujuannya yang sama. Tujuan yang sama itu justru yang membuat kita menjadi satu begitu. Itu betul banget. Jadi ketika ada perbedaan, tapi tujuannya kita itu misalnya sudah jelas tujuannya ke A, kita tidak akan selek gitu ibaratnya, tidak akan menjadi cekcok atau seperti apa. Jadi kita saling merangkul, kita saling ya sama-sama jalan sama-sama gitu. Meskipun kita berbeda backgroundnya Kak, jadi kayak ada Kak Tina dari ngaji, terus Kak Heni juga dari bahasa, saya sendiri dari komputer, tapi ketika tujuannya sama, komunikasinya baik, kita akan menuju hal yang positif dan insya Allah sukses. Iya, insya Allah. Tadi saya kasih ilustrasi kenapa ibu-ibu ngumpul itu karena wanita itu bisa 40.000 kata per hari, sementara laki cuma 8.000 kata ya. Jadi kalau satu ngomong, semua ngomong, saya bingung siapa yang dengerin gitu ya. Kadang-kadang. Ya betul sih Kak, itu betul sih. Apa sih kamu apa sih men? Betul. Iya, semua ngomong.
Ya, berisik amat. Iya. Tapi itu apa yang dikatakan Mbak Raya menyambung apa yang dikatakan Mbak Heni tentang walaupun latar belakang masing-masing jadi bisa punya visi. Ya, kita setia dengan visi dan misi kita begitu. Oke. Masuk lebih dalam, Mbak Tina, ada respon Mbak Tina? Kalau saya lihat sih lebih banyak mendengar dan meminta masukan sih ya Kak. Jadi meskipun kita itu backgroundnya beda-beda, kita itu sering menasehati juga mendengarkan. Jadi ketika dinasehati, diingatkan, begitu kita nggak merasa yang seperti apa begitu, tapi justru kayak karena teman-teman itu peduli, makanya kita diingatkan begitu loh Kak. Iya, saya setuju. Karena kalau komparasi dengan organisasi komunitas di Indonesia yang besar, itu luar biasa nggak jelas. Dalam pengertian ada feudalistik ya sifatnya di situ, bahwa gue lebih jago daripada lu semua dan gue ini komandan ya. Jadi lu harus dengerin apa yang saya katakan. Nah, jadi kita tutup kuping, padahal apa yang dikatakan Mbak Tina itu ya Mbak Tina ya baru Mbak Tina itu. Benar banget. Kadang-kadang kita harus menyingkirkan ego kita sedikit lah. Saya membayangkan ada 100.000 organisasi komunitas seperti perempuan ini yang luar biasa di Hong Kong sana berkembang. Kita bicara tentang sahabat pintar, belajar ya, sahabat pintar PMI. Oke. Sekarang ini bagaimana bagi waktu dari, kan ada 3, 1 komputer, 1 bahasa Kantonis, 1 pengajian. Saat pengajarannya itu setiap hari Minggu aja, berapa minggu sekali, berapa dalam 1 minggu itu, saya sih sudah lihat ya pembagian, mungkin pendengar belum jelas nih, mungkin bisa diperjelas lagi. Dan target, ada target nggak sih untuk peserta? Ya, kemudian sistem sertifikasinya atau apanya nanti, monggo siapa yang bisa menjawab mungkin hal ini? Kak Raya. Ya, Mbak Raya. Jadi Ya kok. hari Ya, bagaimana ya waktunya? Ya kalau secara waktu ya Kak, untuk pembagian waktunya kita memang belajar setiap hari Minggu. Tapi pembagian kelasnya itu terdiri dari untuk ngaji sendiri kita diadakan jadwalnya setiap hari Minggu itu pasti ada. Dan untuk komputer sama Kantonis itu kita rolling. Jadi minggu ini Kantonis, minggu depannya komputer gitu. Jadi 1 minggu sekali untuk komputer dan Kantonis. Oke. Di sini tanggal 7 yang lalu mengaji dan komputer ya, jadwal kelas. Betul. Nah, hari 14 Juni mengaji dan komputer. Kantonis cuma sekali dalam 1 bulan, betul Mbak Heni? Tidak. Saya revisi ya Kak. Kebetulan kita tanggal 21 ini akan mengadakan kegiatan di KJRI itu tentang bahasa Kantonis. Kita belajar bahasa Kantonis di KJRI, jadi membutuhkan persiapan yang lebih matang. Untuk itu kelas setiap minggu yang harusnya 2 minggu sekali itu kita alihkan menjadi kelas komputer dulu gitu Kak. Oh, jadi artinya fleksibel ya? Fleksibel, betul. Fleksibel. Karena minggu besok ini kita akan ada kolaborasi dengan salah satu selebgram Hong Kong. Jadi biar bahasa Kantonisku ini approve nggak sih gitu loh. Kalau ada yang raguin, kamu tuh bukan orang Hong Kong asli loh gitu. Kayak ini loh ada orang Hong Kong asli,
kita kolaborasi nih. Bahasaku nih approve nggak? Ayo. Iya. Gitu. Si Jason ini, Mbak Heni, saya ke Mbak Heni ya. Apa namanya, selebgramnya Hong Kong ini apa namanya, akan ngapain, Mbak? Untuk untuk approval itu apa yang dia akan Ini ya bisa dikatakan untuk nge-approval. Iya. Terus gini, karena kenapa kita memilih Kak Jason untuk menjadi salah satu guest star atau bintang tamu di kelas kita, karena kebetulan Kak Jason juga kan konten-kontennya kan juga namanya kan Hong Kong Helper apa Raya? Ininya juga ada kaitannya dengan kita para pekerja PMI. Jadi ya, jadi dengan adanya Kak Jason ini kan kita saling berkesinambungan kan Mas nyambung ya, karena headline kita kan, saya kalau dalam bahasa Kantonis kan yang paling membuat teman-teman kayak nggak begitu approve itu kan untuk membedakan antara hari Minggu dan hari Senin. Itu kan perbedaan intonasi itu benar-benar kayak menjadi pro dan kontra. Jadi nanti kita kan benar-benar ini meminta orang Hongkong nih cara ngomongnya kayak apa. Jadi kalau hari Minggu itu kan ngomongnya singgeyat, kalau hari Senin ngomongnya singgeyat, yat. Sama, tapi cuma intonasinya yang berbeda. Itu yang menjadi pro dan kontra. Jadi nanti ada Kak Jason, ayo kita approve nih ngomongnya, kalau kalian mau ngomong yang seperti apa, ayo gitu. Hari Minggu apa? Singgeyat. Kalau hari Senin singgeyat. Mbak Heni. Tadi Ya. ada yang pernah nggak ada yang komen, ada yang memberikan respon, karena tadi Mbak Heni sempat menyentil persoalan ada pro dan kontra ya. Apa yang di pro, apa yang di kontra, Mbak Heni? Nah, kalau kita ngomong masalah ini sebenarnya kalau ngomong gimana ya Kak? Banyak pronya sebenarnya menurut saya, bahkan lebih kayak menjadi cerita sedih. Jadi kayak saya tuh akhirnya merangkul mereka, karena di kelas bahasa Kantonis ini saya menerapkan kepada mereka yaitu tentang speak with confidence. Karena apa? Karena sebenarnya mereka itu pinter, sebenarnya mereka tuh bisa, tapi karena mereka tuh kurangnya confidence, karena mereka nggak tahu mana pengucapannya yang benar, jadi mereka tuh nggak percaya diri. Dan sebelum dia percaya diri, akhirnya dia nggak bisa ngomong. Jadi di saat dia nggak punya confidence, orang Hong Kong, ya nggak semuanya ya, tapi udah nge-lockdown kita dulu. Karena kita nggak bisa confident nih. Apalagi tentang gestur tubuh. Mereka ngomongnya tuh kayak kurang tegas. Paham kan? Dan di bahasa Hong Kong juga ada perbedaan ya, antara intonasi itu sangat membedakan sekali, dan ini yang benar-benar penting, yaitu antara satu bahasa kasar dan satu bahasa halus. Jadi kalau teman-teman, saya biasanya mempelajari dulu nih background teman-teman itu seperti apa. Kalau pertama kali kita ke Hong Kong dapatnya majikan yang bahasanya kurang halus, dia merasa ini bahasa baku. Padahal itu bukan bahasa baku, itu bahasa kasar. Nah, disinilah yang membuat misunderstanding. Jadi di sini harus kita jelaskan satu persatu. Di sini di kelas. Dan di kelas kita juga ada kelas online kalau Kantonis, ada kelas online dan juga ada kelas offline. Dan dari kelas Kantonis ini, selain dari Hong Kong, saya juga ada dari Indonesia, bahkan teman-teman yang mau proses ke Hong Kong dari PT, ada yang dari Singapura, ada yang dari Taiwan, bahkan juga ada dari Macau. Iya. Saya pikir kalau apa namanya, eksistensinya ini dibutuhkan gitu ya, komunikasi, bekerja dengan majikan yang kadang-kadang saklek gitu, harus benar ngomongnya seperti itu. Dan sebenarnya mereka itu menurut saya nggak seneng-seneng juga belajar bahasa, tapi mereka butuh, penting, terpaksa, karena ada beberapa teman itu yang mereka mau di intermittee majikan hanya karena kurang bahasa. Jadi kayak ngechat saya, Losi, saya di notice 1 minggu lagi kalau nggak pinter bahasa saya mau dipulangkan. Itu beberapa teman-teman kasusnya seperti itu. Memiliki cerita sedih tersendiri, termasuk dari kelas mengaji pun kita juga ada story-story yang sangat menyentuh untuk kami. Ya, saya sambung ke Mbak Tina ya, pengajian ya. Ya, betul. Apa yang dimaksud Mbak Heni tadi, Mbak? Termasuk cerita sedih, Mbak.
Jadi di situ itu ternyata banyak dari mbak-mbak kita yang sempat awalnya itu seperti nggak pede mau ikut ngaji gitu loh Kak. Karena mungkin dulu di organisasinya dia atau di luar sana dia merasa belajar mengaji di usia sekarang itu seperti sesuatu yang tabu gitu loh. Umur sudah banyak kok baru mulai belajar. Jadi saya itu pengen mematahkan stigma ini loh Kak. Loh lah emang kenapa kalau sekarang baru belajar? Karena background kita kan beda-beda ya. Ada yang orang tuanya itu dulu mungkin mementingkan agama, ada yang nggak peduli dengan pendidikan, begitu loh. Terus ada juga yang orang tuanya itu kejawen. Lah, sekarang begitu mereka udah bebas, sudah bisa memilih sendiri jalan hidupnya, mereka ingin belajar itu, tapi sepertinya kemarin-kemarin itu malah justru kayak jadi bulian, begitu loh. Lah, begitu mereka kesini, akhirnya mereka merasa di welcome, merasa seperti rumah kedua. Jadi seneng begitu. Kadang yang ngajar itu juga capek pengen libur, tapi mereka kalau di besok minggu libur ya demo semua mbak-mbaknya itu nggak mau libur. Jadinya ya begitu. Mbak Raya, Mbak Tina, Mbak Heni ini adalah orang-orang yang dibutuhkan bangsa ini sebenarnya. Iya. Karena gaji guru di Indonesia 2,8 juta ya. Kan mereka mikir mau makan apa anak 3 ya. Sementara ada yang ya tahu sendirilah dari kondisi ekonomi. Sementara seorang anak itu bertumbuh itu perannya guru selain orang tua adalah guru ya, ketika di Indonesia misalnya sekolah, dan seorang guru harus menghadapi 20 anak sampai 200 anak yang anak ini akan memimpin bangsa di depan nanti gitu kan. Jadi kalau mentalitas seperti mbak ini sebuah fakta dan data bahwa ya, harusnya kita mencontek ini ya, minimal kurikulum guru-guru kita. Karena saya ingat kalau lamar kerja ditanya orang di Ponorogo tahun berapa, kan enggak. Yang ditanya lu bisa bahasa kanton enggak sih? Ya. Lu percaya Tuhan enggak sih? Bisa Excel enggak sih? Ya. Jadi hal-hal yang spesifik, hal-hal yang vokasional itu keren ya. Iya. Jadi Mbak Tina tadi menjelaskan itu unik ya. Ketika besar itu dewasa malah nggak percaya diri, bahkan untuk mempelajari sesuatu yang non duniawi, yang akhirat. Iya. Sebenarnya ada satu lagi cerita yang lebih membuat kita tuh kayak nangis gitu loh waktu mengaji. Kak Tina. Kenapa Mbak Tina? Jadi begini, ada satu mbaknya itu yang akhirnya setelah sekian lama mungkin jauh dari Allah gitu ya Kak. Itu akhirnya minta untuk disahadatin lagi karena beliau merasa kemarin-kemarin itu imannya itu nggak yakin. Sempat ninggalin Islam, akhirnya dia itu seperti mendapat hidayah, ingin disahadatin lagi, kembali ke Islam, mulai dari awal lagi, begitu. Teman kita itu pekerja migran Indonesia, iyalah pasti ya. Iya, sama seperti kita. Mbak Tina kalau seperti itu nanya nggak sih kenapa gitu loh? Ada sebab apa? Apa suaminya orang asing atau pengaruh penderitaan luar biasa hingga nggak percaya Tuhan atau gimana? Iya, salah satunya diantaranya karena itu, berdasarkan ceritanya mbaknya itu, masalah hidup, masalah keluarga, masalah rumah tangga, begitu Kak. Terus mungkin beliau di satu titik itu mengalami depresi atau frustasi gitu, akhirnya ya sudah tinggalkan saja. Terus akhirnya beliau itu merasa
kok sepertinya setelah saya meninggalkan Islam itu malah justru hidupnya itu kocar-kacir begitu. Oh. Nah, akhirnya beliau akhirnya meminta bantuan untuk disaksikan bahwa beliau ingin memeluk lagi Islam, kembali ke Islam, kurang lebih begitu, Kak. Oke, pendengar podcast Nongkrong Bareng ya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau dengerinnya besok-besok, karena kita di Facebook itu 1 bulan dan ini akan naik juga di YouTube ya nanti. Itu saya sedang ngobrol dengan sahabat pintar pekerja migran Indonesia. Di sini saya barusan ngobrol dengan Mbak Tina, Mbak Heni ya. Banyak hal luar biasa yang di luar perkiraan, di luar sangkaan saya ya. Sebuah apa sih namanya? Ya perkiraan ya, bahwa perkiraan itu biasa-biasa aja gitu. Oh, ikut ngaji ya ikut. Ternyata ada yang sampai keluar dari tidak percaya lagi dengan kekuasaan Tuhan karena berat, tapi akhirnya tobat ya untuk kembali ke ke sebagai umat Muslim. Selain itu juga Mbak Eni tadi mengatakan bahwa pro kontra ada, dan yang menyedihkan adalah Mbak, kita bicara mengenai percaya diri, singkat aja mungkin ya. Bagaimana sih membangkitkan percaya diri seperti ketiga sahabat kita? Maksud saya ketiga itu Mbak Heni, Mbak Tina, Mbak Raya. Bagaimana Mbak? Oke, saya awali ya. Kalau menurut saya pribadi, percaya diri mau tidak mau, diakui atau tidak, emang kita tuh kepala tuh isi emang kita harus bisa dulu. Ya kan, kita emang harus punya, memang adab emang lebih penting, tapi ilmu kan juga lebih penting. Yeah. Jadi kalau kita tuh punya pengalaman, kita tuh belajar, kita mau berusaha, kita pasti bisa. Poinnya di situ sih. Jadi saya menerapkan kepada teman-teman belajar kantonis, mengapa mereka tidak percaya diri, mengapa mereka takut, karena mereka nggak bisa. Ayo kejar belajar, kamu isi pikiran kita dengan ilmu kita. Di saat kita pintar, di saat kita bisa, kita pasti lebih percaya diri. Betul. Itu. Mbak, itu dari saya. Ya, Mbak Raya, ada tambahan Mbak dari sisi komputer untuk, ada nggak sih yang nggak pede gitu Mbak? Banyak Kak. Sebenarnya yang apa kendalanya Mbak? Kita kayak komputer sendiri lebih ke ini ya, jadi lebih kayak ke bisnis gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya teman-teman kita itu banyak yang sudah mempunyai bisnis, tapi mereka tidak bisa manajemen keuangannya, jadi banyak yang gagal gitu. Jadi dari situlah saya punya niat untuk mari kita sama-sama belajar untuk bisa manajemen keuangan, terus cara mengatur stok barangnya seperti apa, cara bikin penjualannya itu kayak gimana gitu. Jadi dari situlah mereka akhirnya bisa, ketika mereka bisa membuat suatu susunan keuangan itu, maka mereka itu jadi percaya diri bahwa oh iya ya, ternyata selama ini kita melakukan bisnis itu tidak sesuai dengan istilahnya tidak sesuai dengan pakem. Apa sih Kak namanya? Pakem, betul. Jadi makanya banyak yang membuat bisnis begitu. Jadi dari pengalaman saya pribadi sendiri juga, kan saya backgroundnya pembisnis juga ya Kak. Oh, oke. Betul, backgroundnya pembisnis juga, sampai akhirnya ya gagal, terus kita balik lagi ke Hong Kong. Akhirnya dari Hong Kong saya bisa menjalankan bisnis saya di Indonesia. Jadi saya pengen berbagi ke teman-teman untuk bisa minimal bisa mengatur keuangan sih, biar tidak berantakan secara bisnisnya seperti itu. Mbak Raya sudah berapa lama di Hong Kong Mbak? Saya di Hong Kong 3 tahun mau 4 tahun ini Mbak. Hah? 4 tahun, mau ke 4 tahun. Oh, baru banget ya. Tadinya bekerja di mana Mbak?
Tadinya kerja di Jakarta Timur, Cakung. Kalau ada yang tahu Cakung, PT Wiragria itu dulu saya kerja di situ sebagai finance, sebagai staff finance. Oh. Jadi saya punya pengalaman di situ. Jadi akhirnya saya berbagi ke teman-teman bahwa untuk mengatur keuangan atau mengelola, membuat bisnis dari nol biar terstruktur itu seperti apa, biar tidak gagal seperti pengalaman saya sebelumnya. Karena saya juga pernah gagal ya Kak, buat bisnis itu karena yang namanya bisnis itu kan antara keluarga, teman itu tidak boleh disatukan, dan itu adalah salah satu kasus yang banyak terjadi di teman-teman kita semua. Jadi mereka berpikir udahlah orang sama temen, udahlah orang sama saudara, padahal secara bisnis sendiri tidak bisa seperti itu. Jadi bisnis teman-teman dan saudara itu saudara, tidak bisa dijadikan satu. Artinya, jadi dari situlah kita artinya seperti Mbak Raya punya literasi wawasan keuangan lah, ekonomi ya. betul. Dalam bentuk komputerisasi itu sudah menguasai dan ingin sharing ya. Ini keinginan sharing ini tadi sudah dibuka oleh Mbak Tina bahwa belajar dari McD, maksudnya di ruangan di McD itu dimanfaatkan. Sebenarnya saya tertarik tuh dengan itu. Kemudian sudah untuk masing-masing kelas sudah berapa banyak nih anggotanya, dan tadi Untuk dibagi ya, untuk komputer. Untuk saat ini member kita itu ada 680. Wah, Semua itu 680. Betul. Untuk semua member ya. Tapi yang Semua menguasai member. Kantonis Kak. Betul. Kantonis. Sebenarnya yang paling banyak adalah Kantonis. mayoritas kantonis. Kantonis itu biasanya itu ngajar mereka tuh 24 jam nggak, lo 1 minggu. Pantas WA saya slow respon. Mbak, di antara bertiga ini ada yang saling tukar ilmu nggak, Mbak? Yang kantonis belajar ngaji atau Nah itu dia kayak justru itu dia Kak. Jadi kita itu berdiri sama sejajar. Aku, Kak Heni, Kak Tina itu kita berdiri sama sejajar. Jadi aku belajar sama Kak Tina belajar ngaji, Kak Heni juga belajar sama saya belajar komputer. Dan dan Kak Tina juga belajar sama saya dan Kak Heni untuk belajar komputer dan kantonis. Jadi kita semua itu sama-sama belajar. Makanya kita untuk iya kan? Misi-misi itu udahlah nggak usah diragukan. Iya. Jadi saya manggil Kak Raya itu Bu Guru, Kak Raya manggil Kak Tina juga Bu Guru, mereka manggil saya juga Bu Guru kalau belajar kantonis. Iya, karena saya bicara ngobrol ya, bukan bicara dengan seorang makeup artist yang jago lah. Itu kan dia nggak berinteraksi dengan misalnya guru bahasa atau apa, ya dia sendiri gitu loh, Paham. ya kan, Ngerti. maksud saya itu atau yang masak seperti Mbak Jo, si Kak Jo itu ya, jadi Ya Kak Jo, besok kita juga mau kolaborasi loh. nah penting itu keren Kak Jo itu dari NTB atau NTT itu ngajarnya bagus, dan dia terus menggali ilmu loh Mbak Eni, dia terus ikut kursus. Iya. Saya kenal baik dengan Kak Jo. Bahkan kita sudah punya program mau kolaborasi sama Kak Jo. Jadi Kak Jo juga mau ngajar bikin baking di sini tapi di bahasa Kantonis. Jadi Kak Jo yang ngajar yang bikin kue, tapi saya jelasin ke teman-teman pakai bahasa Kantonis. Wow, hidup ya. Ya, kita udah ada omongan. Ya. Ya itu maksud saya, kayak Kak Jo kan dia berdiri sendiri, ya makeup artist berdiri sendiri, terus cetakan itu siapa gitu ya namanya itu. Dan yang belajar nyanyi seperti Tensi Arsita, Ika Oktaviani, macam-macam lah, banyak ya. Selamat malam semua yang dengerin kita, yang sibuk dengan komunitas macam-macam. Soplo Wele dengan komunitas Mandiri sahabatku juga begitu kan, bisnis. Iya, itu juga teman-teman saya semua Kak. Itu teman-teman saya semua loh, teman-teman. Iya. Jangan-jangan mereka ikut lagi ntar kelas. Ada berapa ratus tadi? 600?
Iya 600-an. Kalau untuk Kantonis sendiri 345 anggota saya. Saya ngebayang kalau itu dipungut biaya $20 aja, Mbak. Wah, alhamdulillah, Wah, masya Allah, surga. kita kalau begitu kayak raya ini. Saya mau masuk ke situ ya, Mbak. Tapi alhamdulillah sih Mbak. kita harus di highlight ya Kak. Kita belajar gratis pokoknya gratis, tidak ada pungutan Betul, biaya apapun. betul, betul. Sama sekali. Ya, itu saya mau masuk ke situ. Betul. Mbak Heni atau Mbak Tina atau Mbak Raya, kan ada kos operasional, Mbak. Haus, ongkos, makan, minum, ruangan. Itu bagaimana, Mbak? Dan untuk mengaji itu kita juga menyediakan Al-Quran dan Iqra. Oh, itu pahalanya bisa berkali lipat, itu jangan takut. Oke, untuk masalah ini kita langsung tanya ke mentor, ke ustazahnya langsung Kak Tina untuk masalah kelas ngaji. Monggo Mbak Tina. Monggo Kak. Jadi untuk selama ini yang sudah berjalan untuk Iqra dan Al-Quran itu awalnya ada beberapa mentor yang menjadi donatur. Terus kemudian selanjutnya saya sendiri yang jadi donaturnya. Soalnya pertimbangannya itu seperti ini Kak, karena komunitas ini kan baru. Jadi takutnya nanti misalkan saya pesenin dan mereka suruh bayar, nanti biar tidak jadi fitnah dikira kita ini bisnis jualan Al-Quran gitu loh, Kak. Komersil ya. Jadi untuk menghindari itu ya sudah, untuk yang berjalan ini sementara kita handle sendiri dulu dari mentor-mentor juga saya pribadi. Lah untuk nanti ke depannya ini bakal seperti ini sampai mana saya sendiri juga belum tahu, tapi ada juga beberapa mbak-mbak yang ikut ngaji itu beliau itu bilang ibarat kita diberi makan, ya masa kita nggak ngasih makan kembali gitu. Jadi ada beberapa dari mereka itu yang memberikan Iqra, memberikan jajan, yang seperti itu Kak. Iya, santapan rohani itu penting ya. Dan saya salah satu yang percaya ketika kita berbuat baik, entah itu gratis, entah itu bayar atau apa, apalagi dalam berbagai macam aspek ya, itu akan kembali ke diri kita ya, dan kita nggak mengharap atau ke keluarga kita kebaikan itu. Sebelum kita masuk ke obrolan kita ke Paskibra, Mbak, saya tadi kalau filter ya, kan Mbak Heni tadi menyinggung tuh banyak yang mau ikutan. Saya mau di terminate nih, atau saya mau ngelola bisnis, atau saya mau belajar Al-Quran. Sistem apa yang dibangun untuk lalu anak ini di absen atau ada online atau bagaimana, Mbak? Kalau offline bagaimana, kalau online bagaimana, Mbak? Oke, kalau untuk Kantoni sendiri ada online dan ada offline. Jadi online-nya itu saya buka setiap hari Senin, dan materi saya kasih 1 minggu sekali, tapi setiap hari saya juga menjawab tanya jawab mereka. Setiap dan hari? Saya buka, iya. Dan saya tutup di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kita punya grup 2. Jadi satu grup itu namanya grup diskusi room, dan yang satunya khusus untuk materi. Jadi teman-teman bisa ngobrol di diskusi ini, nanti untuk materinya saya kirim ke grup sebelah, jadi tidak tertumpuk nih. Iya. Ya teman-teman di situ saya menjelaskan, saya tidak hanya menjelaskan secara tulisan, tapi saya juga menjabarkan. Kadang saya juga voice note dengan mereka, cara intonasinya seperti apa. Dan untuk online-nya kita 2 minggu sekali atau fleksibel ya, sesuai Kak Raya jelaskan tadi. Karena di Hong Kong itu kesulitan teman-teman adalah di saat mereka mendapatkan pesan dari majikan yang berupa voice note, ya kan, berupa VN itu, mereka tuh nggak paham ini mau artinya mau apa. Dan di saat mereka mengartikan dalam bahasa yang salah, otomatis pekerjaan mereka kan jadi berabe. Dan akhirnya mereka larinya ke grup. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Jadi ada satu temen, kan namanya Kak Nur itu, setiap hari majikannya tuh voice note terus. Dan bahasanya majikannya tuh bukan, karena begini Kak Novi ya, di Hong Kong itu nggak hanya melulu tentang satu bahasa, Kantonis itu tidak. Karena majikan pun juga berasal dari berbagai background. Contoh ada yang mix
antara Western, mix dengan Taiwan, mix dengan Cina, otomatis bahasa mereka kan campur aduk. Jadi yang membuat mereka kesulitan belajar bikin itu pusing seperti ya? ini. Iya, jadi kadang semakin lama di Hong Kong tuh kadang bukan jaminan karena seperti ini. Atau juga ada teman-teman yang di Hong Kong udah 10 tahun, tapi mereka memiliki comfort zone atau majikannya nggak menggunakan bahasa Kantonis, Keenakan. tiba-tiba mereka diminta untuk mencari majikan lagi, baru mereka kayak gimana Kak? Kelabakan gitu loh. Iya, iya. Seperti itu. Gagap. Jadi ada online offline. Bagaimana dengan komputer? Komputer nggak mungkin online ya, agak sulit ya. Atau Ada Kak, Ada Kak itu? kita komputer karena sebagian itu ada yang punya laptop sendiri dan ada yang tidak mempunyai laptop sendiri. Jadi untuk yang tidak punya laptop itu kita Zoom? kita meminta mereka untuk datang hadir di kelas offline. Tapi untuk yang sudah punya laptop sendiri, dari materi-materi yang kita kasih ke mereka itu kita minta setiap harinya harus dipraktekkan di rumah. Jadi mereka kirim by video, by filenya sendiri. Jadi kita langsung koreksi mana yang benar, mana yang salah, atau harusnya seperti apa. Kalau Mbak Heni kan hampir setiap hari ada masalah. Komputer enggak dong ya, enggak begitu ya. Ada juga Kak. Masa tiap hari? Jadi Mbak? makanya Apalagi yang ngaji juga ada Kak. Ntar saya masuk ke Mbak Tina. Ya. Ada tiap hari komputer masalah. ada, betul, ada, selalu masalahnya ada. Jadi kebetulan kita kan untuk di komputer sendiri kan kelasnya ada 2 ya Kak, maksud dipisah antara Word dan Excel. Jadi setiap harinya itu kalau misalnya enggak masalah di Word, ya pasti ada masalah di Excel begitu. Jadi setiap harinya itu pasti ada sebenarnya bukan masalah sih Kak, tapi lebih ke diskusi ini bagaimana guru ini caranya untuk bikin seperti ini udah benar apa belum begitu. Kalau pengajian bagaimana Mbak Tina? Apakah setiap hari ada? Saya pikir bisa aja. Setiap hari ada online, Konsultasi? terus offline. Iya, jadi mereka menyetorkan tugasnya itu di record gitu Kak. Oh. Halamannya, terus nanti mereka baca. Terus kebanyakan itu setor tugasnya itu malam-malam banget, mungkin setelah kerja. Jadi ada yang jam 11 malam, Malam banget. 11.30 begitu. Saking niatnya. Kalau nggak begitu pagi-pagi buta setengah 6, jam 6 begitu Kak, sebelum bekerja. Astaga. Mbak Tina, udah berapa tahun di Hong Kong Mbak? Jalan 8 tahun. Oh, oke. Oh, jadi begitu. Kita masuk ke obrolan tentang Paskibra ya, di penghujung obrolan kita. Ini hari Minggu kita ngobrol ini setelah pada pulang Paskibra atau kumpul di sebuah ruangan nih, bertiga kayaknya kumpul ya di sebuah ruangan ya. Kita di kelas Kak, kita di agent hari ini. Ada latihan Paskibra atau apa Mbak? Yang latihan tahun ini hanya saya Kak yang bertugas di antara kami bertiga. Karena kita kan dari genre tahun yang berbeda. Mbak Heni kalau Paskibra di KJRI ya latihannya atau di Wisma Indonesia di mana tuh? Di Wisma. Di Wisma. Iya. Ada perubahan apa tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Tetap sama, tidak ada perubahan Kak. Mungkin barisnya gurunya beda ya atau sama masih? Sama, masih Bu Polisi dengan Bu Yulia masih sama. Oh, iya. Oke. Apa yang terlupa dari saya atau apa yang mau disampaikan dia, baik Mbak Heni, Mbak Tina? Promosi lewat promosi apa nggak perlu promosi nih, dari satu mulut ke mulut lain belajar Kanton gitu, atau penting nih? Karena kita di sosial media tuh kita emang viral Kak, jadi sepenting itu. Maksudnya tuh jadi kayak saling dibutuhkan aja, tiba-tiba langsung menyebar dengan sedikit aja nggak tahu. Iya, kita nggak tahu, kewalahan, jujur kita kewalahan. Iya.
Jadi Sebenarnya untuk kantonis ada saran seperti ini, apa kita tutup aja peserta. Tapi bagi saya adalah saya mengajar 1 orang dengan 10 orang atau dengan 100 orang membagi materi itu menurut saya sama saja. gitu, sama aja. Kalau online kan kita bikin materi untuk 1 orang atau untuk 10 orang kan tetap sama aja Kak, yang di grup. Oh. Bedanya apa? Sama-sama membuat materi kan? Jadi semakin banyak teman yang mau belajar dan mau bergabung, silahkan. Oh, benar. Kalau berhadapan-hadapan di kelas itu ruang kelasnya sempit ya. Itu baru terbatas. Berapa orang tuh dalam satu ruangan, Mbak Yani? Kak Raya silahkan dijawab. Untuk kelas kantonis sendiri itu maksimal 50 sampai 70 orang Oh, banyak ya? per kelas. Hmm. Itu alhamdulillah ruang kita bisa memadai. Tapi untuk komputer, karena komputernya sendiri terbatas ya Kak, belum ada suntikan dana. Ini dari mana nih? Mungkin ada teman-teman yang mau menyuntik dana, silakan. Enggak apa-apa, Ya, promosi aja di sini. Ya nggak apa-apa gini Kak. Jadi kalau untuk komputer sendiri kita dibatasi hanya untuk 30 orang saja jika offline. Perangkat Karena komputernya ada 30. terbatas. Tidak. Jadi karena perbatasan itu satu komputer untuk 2 sampai 3 orang. Jadi gantian. Astaga, harusnya ini Itu pun dari mentor-mentor Kak. oh my god. Harusnya si Makanya Raffi Ahmad dengerin nih. nah itu dia itu. Kalau di Hongkong bukan Raffi Ahmad Kak Novi. Siapa dong? Lekasing. Bercanda. Aduh. Tapi kalau mau dianu ya boleh. Kita ini komputer, aduh, jadi korupsi lah, jadi ladang apa harus Oh itu sih. Iya, saya nggak kesana, hanya si Gojek tersebut, tapi itu dipolitisir memang. Sebenarnya ada lagi kasus. Jadi satu komputer 2 anak, ya aduh. 2 sampai 3 orang Kak. Bahkan kalau Sesak misalnya napas di kelas dengerin. Iya. Iya. Aku Sabar, pribadi yang sabar, ngajarin sedih gitu. Pengennya makanya kita kerja keras banget gitu. Pengen buka proposal, kirim proposal sana sini. Siapa tahu ada Sabar yang ya. niatnya baik juga sama kayak kita, jadi bisa memfasilitasi gitu. Mungkin di bulan-bulan 3 bulan setelah ini mulai coba bergerak untuk ke Kementerian Tenaga Kerja atau ke apalah P2MI atau apa, sodorkan bahwa ada kegiatan ini, kebutuhannya Betul Kak. komputer. Ini kita informasikan juga ya Kak bahwa kita ada masukan-masukan gitu, ada ya speak lah gitu dari luar itu, bahwa ada tempat yang mengadakan juga, cuman mereka kan disupport sama pemerintah Hong Kong, jadi mereka ada komputer gratis begitu. Cuman kan secara penyampaiannya mungkin karena yang menyampaikan, yang mengajarkan itu orang Hong Kong asli, jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang kurang paham cara ngajarinnya. Jadi kalau bisa nih kita senggol dikit gak apa-apa ya? Nggak apa, senggol aja. Indonesia ayolah bergerak, bahwa kita di sini juga anak-anak teman-teman itu butuh upgrade skill, bahwa biar dia ketika pulang Indonesia mereka sudah siap untuk bisa memberikan lapangan kerja untuk teman-teman yang lain gitu. Karena menurut saya pribadi komputer adalah pintu untuk mereka bisa manajemen yang baik dalam sebuah ini zaman era digital, jadi kita harus melek digital. Betul, kita harus melek digital. Ini kita harusnya didengerin sama semua nih, Menteri Perindustrian, Pak Purbaya, Prabowo Subianto, Teddy, pada dengerin, pada budek. Yang satu pintu untuk menuju majikan yang baik, bahasanya yang satu menuju surga, yang satu menuju kesuksesan. Woi, kita sudah bersinergi. Ya insya Allah ke depan kalau kita terus berusaha saat ini sambil dinikmati. Dan saya melihat ada keceriaan dari 3 guru ini, ya. Ada optimisme, antusiasme itu juga ada di situ. Itu yang keren gitu. Tadi Mbak Raya saya anggap sebagai closing ya. Mungkin dari Mbak Tina, monggo Mbak Tina, ya.
apa yang dibutuhkan, minta aja ke lewat media ini ya, ke Kak Sam atau Kasam. atau iya ke pendengar apa yang mau disampaikan di ujung obrolan kita, Mbak Tina, sebelum kalau dari kelas mengaji sendiri untuk ATR-nya itu sejauh ini masih aman. Tapi mungkin yang yang lebih butuh disupport untuk sementara mungkin kelas komputer ya Kak. Saya pikir seperti itu. Bukan. Iya, soalnya bukan mengecilkan yang lain tidak butuh juga. Tapi komputer ini kan butuh perangkat, ya. Iya. Terus dananya juga lebih ini. Kalau Al-Quran sama Iqra yang lain itu insya Allah saya masih bisa backup. Tapi kalau untuk komputer yang butuh banyak biji itu kan uangnya juga ini toh Kak. Iya, lumayan mahal. Anggaplah yang 12 juta 6.000 Hongkong dolar. Ya, yang 8 juta juga satu bagus. biji. Iya, satu komputer. Iya. Nggak harus 8 juta kemahalan. Kalau yang 5 juta. Kalau PC mungkin 5 jutaan, kalau laptop ya lebih lah Mbak ya. Karena ini dipakainya kan ganti-ganti tangan ya. Perawatan juga penting tuh Mbak Raya. Betul banget, betul. Jangan asal pakai gitu. Ada virus apa harus dibuang. Mbak Heni mungkin di penghujung obrolan kita Mbak Heni. Dan saya izin satu kata lagi boleh Kak? Lanjut Mbak Raya. Iya. Itu sebut merek berapa ya Kak? Hah? Kita sebut merek berapa ya Kak? Sebut aja merek, orang itu yang dikorupsi mereknya antara Google Chrome sama Chromebook sama Google. Terus baik. Iya. Ya, Asus, jadi Samsung. Jadi kita mau berterima kasih sih sebenarnya ke EU Money. Itu beliau sudah berbaik hati untuk saat ini memberikan kami support untuk bisa membeli Al-Quran dan bisa membeli Iqra, membantu ATK dan segala macam. Jadi kita cuma pengen berterima kasih kepada EU Money atas bantuannya. Iya. Semoga bisa menjadi amal yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih dari saya. Ya. Oke, saya mau menambahkan ya Kak. Bagi lanjut. teman-teman yang belum tahu apa EUA Money itu, kita ucapkan terima kasih, yaitu salah satu aplikasi pengiriman uang. Jadi EUA Money ini juga mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan kita para PMI. Jadi kita ucapkan terima kasih, gitu aja Kak. Itu aplikasi bisa di-download di Google Play Store gitu maksudnya Mbak? Iya betul sekali, itu aplikasi pengiriman uang. Jadi EUA Money sudah membantu teman-teman PMI, banyak sekali mendukung kegiatannya. Iya, Seperti itu Kak. Terima kasih, kedepannya juga kita mudah-mudahan bisa nggak bosan ngedukung. Mbak Heni, selanjutnya mungkin di penghujung ini, monggo Mbak. Saya? Mungkin udah nggak usah ikutan kantonis ini, pesertanya udah beludak, saya udah nggak sanggup gitu. Nanti aja 2 bulan lagi. Jangan kita justru dari sini saya menyampaikan dari PMI untuk PMI, karena saya sendiri kadang ada satu caption yaitu gurunya aja TKW gitu ya Kak. Jadi saya jelaskan sekali lagi, kita dari PMI untuk PMI, dari woman untuk woman, kita wanita yang bekerja keras, pejuang keluarga, jadi kita harus sukses bersama dunia dan akhirat. Jangan lupa kita saling mencintai satu sama lain, gitu aja sih. Betul. Tadi saya mau sedikit tambah, gurunya aja PMI. Guru PMI itu adalah orang Indonesia yang menguasai bahasa Kantonis, yang punya literasi, punya wawasan, punya ilmu. Iya. Kalau orang Hongkong kan belum tentu bisa bahasa Indonesia, dan mereka bisa. Iya, dan saya menjabarkan, ya betul. Mengerti kultur, psikologis teman-teman kita
yang pekerja migran Indonesia. Tadi dari sisi tidak percaya diri adalah sisi psikologis, ya. Mereka itu kan masuk. Jadi kita Betul. pikir dulu untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terasa kurang srek. Ini untuk pendengar kita ya, bukan untuk teman-teman. Terima kasih banyak Siap. Mbak Raya, Mbak Tina. Selamat melanjutkan aktivitas di malam ini. Selamat beristirahat untuk ini. Mbak Heni Hardia juga ya, komandan pasukannya, saya nggak tahu siapa, kayaknya sama semua, bagus kalau begitu. Ya, Oke, kita ucapkan juga terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup. Oke, sampai jumpa di next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Dadah. Bye.